Assalamualaikum, kami dari kelas 9 ingin mempresentasikan dampak sosial informatika. Perkenalkan, nama saya Renggal. Perkenalkan, nama saya Faiz. Perkenalkan, nama saya Hekal Fazli. Contoh pertama dari dampak sosial informatika adalah satu, keamanan data informasi. Keamanan usaha untuk menjaga melindungi agar tidak terjadi pencurian, kerusakan data, fakta kuantitatif, angka kualitatif, informasi, data yang sudah diproses. Keamanan data informasi usaha untuk melindungi data informasi agar tidak terjadi kerusakan, pencurian. Keamanan data digital, contohnya peretasan masuk ke dalam sistem informasi perangkat orang lain tanpa izin pemiliknya dengan cara menyebarkan virus, membobol situs web untuk pencuri atau merusaknya. Revolusi peretasan 1. Era 1 1960 sampai 1970. Kegembiraan pemrograman positif. Peretasan dilakukan oleh programmer dengan membuat aplikasi game, mengembangkan web, dan lain-lain tanpa merusak data. 2. Era 2 1970 sampai 1990. Sisi gelap peretasan negatif. Peretasan sudah mulai dilakukan untuk merusak mencari data orang lain. Munculnya worm 1988 yang dapat menyebar melalui jaringan komputer dengan cara mengandalkan file dan dalam komputer sehingga memperlambat kerjanya. Era 3 1990 sampai sekarang. Alat untuk kejahatan positif atau negatif. 1. Black hat hacker, masuk ke sistem orang lain tanpa izin dan merusaknya. Kedua, white hat hacker, masuk ke sistem orang lain dengan izin dan tidak merusak. Ketiga, grey hat hacker, masuk ke sistem orang lain tanpa izin tapi tidak merusak. Tipe-tipe perkakas peretas. 1. Virus. Virus adalah malware yang menyebar melewati perantara hardware atau software untuk masuk ke dalam sistem informasi orang lain. 2. Worm. Malware yang tidak membutuhkan perantara untuk menyebar tetapi akan menyebar sendiri dalam jaringan komputer. 3. Botnet. Teknik untuk memasukkan virus dengan memasang beberapa komputer bervirus yang dikendalikan oleh komputer server dan terhubung dengan internet. 3. Backdoor. Backdoor adalah teknik memasuki jaringan komputer orang lain dengan memanfaatkan kelemahannya yang dikendalikan dari jarak jauh. 2. Trojan horse. Trojan horse merupakan malware yang berbentuk perangkat lunak yang membawa komponen jahat seperti membawa virus dan mengirim spam pada semua kontak yang dimiliki. 3. Spammer adalah malware yang memantau atau mengamati aktivitas korbannya, biasa dikirim ke email. 7. Ransomware. Malware yang membuat beberapa file korbannya dilakukan proses enkripsi dan pelaku kejahatan akan meminta tebusan untuk melakukan deskripsi. 8. Teknik rekayasa. Teknik memanipulasi pada pengguna untuk mengeluarkan informasi ataupun melanggar protokol keamanan. 9. Phishing. Cara atau metode untuk mencuri data penting berupa PIN, password, dan lain-lain dengan cara menelpon, mengirim pesan, dan meyakinkan korbannya dia berasal dari instansi tertentu dengan cara diarahkan ke web palsu yang sudah ia siapkan. 10. Farming. Farming adalah usaha atau metode memikat pengguna internet untuk masuk ke situs web palsu, dilakukan dengan menanamkan alamat internet palsu pada tabel DNS yang menggerakkan browser ke situs palsu yang telah disiapkan oleh peretas. Kerawanan di dunia digital. Yang pertama, kerawanan di sistem operasi. Proses update menyebabkan file menjadi tambal sulam dan munculnya celah yang dimanfaatkan peretas. Yang kedua, kerawanan di internet. Ketika browsing atau mendownload di internet dimanfaatkan peretas untuk melakukan phishing, paroring, dan menyebarkan malware. Yang ketiga, kerawanan di sifat manusia. Sifat baru manusia yang dimanfaatkan selalu berinovasi menciptakan aplikasi oleh peretas. Indonesia jadi salah satu negara dengan tindakan kejahatan cyber yang tinggi. Bener gak sih? Sini kita bahas. Terhitung hingga tahun 2022 kemarin, kebocoran data internet di Indonesia melonjak sebanyak 143% dari tahun sebelumnya. Berikut 3 kasus cybercrime yang bikin heboh warganet di Indonesia. Di urutan pertama, ada situs web DPR RI yang sempat dihack dan berganti
ganti nama menjadi Dewan Pengkhianat Rakyat. Waduh, kalau yang satu ini sih Minbox nggak berani komentar deh. Selanjutnya, ada website Sekretariat Kabinet RI yang pernah disabotase dengan konten yang menjual skrip backdoor dari situs web. Katanya sih demi cuan. Yang terakhir, website BPJS Kesehatan yang juga pernah nih diretas sama hacker. Akibatnya, data 279 juta orang di Indonesia dibocorin nih, terus dijual ke forum online. Ini para hacker ada dendam apa sih sama pemerintah? Gimana nih tanggapan kalian? Tulis di kolom komentar ya. B. Upaya untuk melindungi data dan informasi. 1. Enkripsi. Metode keamanan data dengan cara merubah data asli ke dalam bentuk data sandi agar data tidak dapat dicuri dan dibaca oleh orang lain. Metode ini dilakukan sebelum data dikirim melewati jaringan komputer atau jaringan internet. 2. Antivirus adalah software yang membantu pengguna komputer untuk melindungi perangkat dan file dari gangguan virus atau malware. 3. Aplikasi terpercaya. Penggunaan aplikasi terpercaya yang original dan bersertifikat yang digunakan pada perangkat adalah salah satu cara melindungi perangkat kita dari pencuri. 4. Alat autentikasi. Penggunaan alat atau aplikasi tambahan untuk memastikan suatu objek adalah asli. Alat autentikasi diantaranya: A. Autentikasi web. Website dapat diautentikasi bahwa web tersebut otentik atau asli dengan cara memberikan pertanyaan Kafka atau memilih gambar yang tersedia. B. Autentikasi pengguna. Penggunaan username dan password, sidik jari, suara, wajah, retina, dan lain-lain. Bahkan ada beberapa website yang menanyakan nama guru favorit sebelum proses login. C. Biometrik adalah karakteristik biologis yang unik dari setiap individu seperti sidik jari, struktur wajah, biometrik tangan. Pemindahan retina mata dianggap paling sulit dipalsukan. D. Autentikasi multifaktor. Penggunaan beberapa autentikasi seperti penggabungan PIN dan biometrik. Pada teknologi autentikasi terdapat 3 kategori teknologi, yaitu: 1. Sesuatu yang diketahui pengguna, password, PIN, username. 2. Sesuatu tentang diri pengguna, suara, sidik jari, retina. 3. Sesuatu yang dimiliki pengguna, kartu ATM, dan HP. Selanjutnya adalah C. Meningkatkan keamanan informasi. Meningkatkan keamanan informasi memiliki 5 poin, yaitu: 1. Penggunaan fitur keamanan sistem operasi. Sistem operasi biasanya menyediakan fitur Windows Security untuk keamanan data. Di antaranya: A. Virus Entry Protection, B. Account Protection, C. Firewall and Network Protection, D. Application Control and Browser, E. Device Security, F. Device Performance and Health. 2. Penggunaan fitur keamanan pada peramban adalah fitur keamanan yang penting kita lakukan saat berkoneksi internet. Di antaranya: A. Periksalah simbol keamanan. Pastikan alamat situs benar dan kita tidak masuk ke alamat situs yang salah. B. Yakinkan simbol keamanan. Penggunaan protokol HTTPS yang tampak dengan simbol gembok pada address dari web yang kita akses. HTTPS menggunakan Transport Layer Security (TLS) atau Security Socket Layer (SSL) yang melakukan proses enkripsi. C. Lakukan perbaruan berkala pada browser. Lakukan perbaruan berkala pada browser atau peramban. Lakukan pada update browser secara berkala. 3. Pelacakan pada peramban atau browser. Data riwayat saat kita browsing tersimpan pada cookie yang terdapat pada web browser yang kita gunakan. Cookie akan memetakan kebiasaan pengguna saat berinternet dan juga dapat digunakan oleh pengiklan untuk menampilkan iklan barang yang kita sukai. 4. Bagaimana cookie bekerja? Ketika kita menulis alamat web di address bar, mengklik hyperlink, maka semua aktivitas tersebut akan dicatat di cookie, dan cookie-nya dapat menyimpan informasi spesifik dari situs web yang di. Yang terakhir, kelima, pelacakan akun. Meskipun fitur cookie telah dinonaktifkan, tetapi riwayat aktivitas pada akun tertentu masih dapat dilacak. Sekian Sekian dari materi kami, selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.